Hai guys, welcome to our high school series dari Aura TV. Hari ini ada gue Cindy dan di sini gue ditemenin sama Kak Ivan. Hai Kak Ivan, apa kabar? Halo, baik. Nah, Kak Ivan ini juga biasa dikenal oleh nickname Fastong. Pasti kalian udah tahu ya, sahabat Aura Fam. Nah, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ivan. Kira-kira dia tuh main Mobile Legends sudah dari berapa lama sih? Dan pengalaman dia main Mobile Legends tuh kayak gimana? Sama tips and trick how to become a good Mobile Legends player. Yuk, langsung aja kita saksikan. Langsung saja pertanyaan pertama. Kak Ivan ini asal mana sih? Aku dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Berarti di Jakarta itu ngerantau ya, Kak ya? Iya, ngerantau. Semenjak masuk Aura tuh ya, berarti baru mulai ke Jakarta atau udah lama dulu di Jakarta baru masuk Aura? Pas awal masuk Aura sih, tahun lalu. Tepat Januari ini sih. Oke, tahun lalu. Nah, kan sesama player Mobile Legends nih, aku juga pengen belajar pastinya sama kakak. Kakak itu role-nya di Mobile Legends apa sih? Kebetulan saya lagi bermain support untuk di support season yang ini ya. Berarti sama dong, aku juga mainnya support kebetulan. Jadi enak nih kita sama-sama player support. Nah, ngomong-ngomong, kakak tuh main Mobile Legends udah dari season berapa sih? Atau udah berapa lama? Mungkin kalau kakak lupa. Yang aku ingat sih kira-kira kurang lebih 2 tahun sih udah main Mobile Legends. Terus mungkin aku mau tanya, hero-hero favorit kakak tuh apa aja sih sebagai seorang support gitu? Hero favoritku yang pertama itu Nana. Terus yang kedua Varsha. Soalnya enak bisa jadi burung-burung gitu. Terus yang ketiga Alis aja tuh. Alis? Iya, soalnya punya sayap bagus. Iya, emang keren. Jadi sukanya yang bertemanya bersayap-sayap nih ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Varsha, itu kakak suka membawa spellnya tuh apa sih? Dan mungkin emblemnya boleh di-share sedikit ke teman-teman juga. Oke, kalau dari aku sih emblemnya biasanya yang emblem magic. Terus talentnya yang magic worship. Terus kalau pakai spell, sukanya sih flicker sama flame shot sih. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong soal Nana itu kira-kira bawaan spellnya apa tuh Kak? Kalau spellnya sih flame shot sih. Flame shot juga sama ya, berarti nggak perlu flicker ya? Selalu kadang flame shot, kalau nggak flicker tergantung situasional sih. Tergantung lawannya ya. Terus kalau misalnya Alis gimana tuh? Kalau Alis sih kebanyakan kalau aku pakai flicker sih supaya enak aja. Terus kalau misalnya selain yang 3 tadi kakak sebutin, alternatif misalnya kan kalau misalnya di turnamen tuh Varsha tuh sering banget di ban ya sama Alice apalagi. Kalau Nana sih kayaknya jarang ya di pick juga di turnamen. Kalau misalnya di turnamen tuh aku lihat Varsha, Alice tuh udah pasti di ban kira-kira di ban ketiga atau keempat tergantung musuhnya lawan apa. Nah itu hero selain Varsha dan Alice kira-kira apa untuk turnamen yang recommended gitu? Untuk turnamen sih Kagura sih. Kagura enak. Oh iya, Kagura juga enak banget sih. Bisa pakai flame shot juga ya, jadi lebih ke hero-hero itu yang udah punya skill escape ya? Iya, ada skill escape sama bisa ngedamage musuh lah. Enak ngeburst itu damage-nya. Bener, Kagura sih burst-nya enak. Terus kalau kayak Veil tuh gimana? Veil juga enak. Tapi tergantung musuh. Kalau misalnya musuhnya kayak CC-nya dikit gitu, pakai Veil enak. Oh iya bener. Sama sekarang kan meta-metanya kan core udah pakai retri nih. Jadi kayak kalau Veil pakai tinggal skill ke core yang retri aja udah pasti mati sih rata-rata. Iya. Soalnya tuh aku belakangan ini lagi suka banget pakai Veil. Terus yang aku suka dari Veil itu dia skill 2-nya kalau udah level 6 ya dia bisa ngangkat kan. Itu kayak ngebantu banget kayak ngelock core-core-nya, apalagi musuhnya tuh ada yang pakai MM, kayak bisa langsung combo 3 skill dia langsung out gitu ya. Tamat pasti. Iya, makanya. Cuman tadi aku penasaran karena kakak nggak sebutin Veil gitu hero yang aku suka. Ngomong-ngomong hero yang aku suka juga kan sebagai user support aku juga biasa pakainya Veil. Varsha sih udah nggak terlalu Eudora. Veil, Eudora sama Valir aku sukanya. Karena kan Valir tuh enak ya kayak dia selama skill satunya ada tuh membantu banget gitu. Jadi kita kayak tinggal ngandelin skill satu sama dorongnya itu sih yang juga membantu, kayak bisa dorongin tank, terus bisa escape dari kalau misalnya musuhnya pakai Atlas itu atau Tiger kita bisa tinggal aktifin ulti kan. Itu enak banget sih. Sama ultinya juga enak sih, Valir bisa imun. Iya, bisa imun kalau kan. Kalau pas timingnya kan. Iya, jadi kalau misalnya kayak misalnya ada lawan pakai Atlas atau Tiger terus mereka udah ulti, terus kita tinggal pencet skill, kita tinggal dorong deh. Itu udah langsung selamat teman-teman kita kan gitu. Jadi enak, situasional banget. Terus ngomong-ngomong soal emblem dan spell, mungkin kita lebih serius ya. Mungkin kayak ke makro dan mikro in-game gitu ya. Kalau misalnya makro dan mikro in-game Mobile Legends itu menurut kakak kayak gimana sih? Definisi singkatnya aja yang mudah dipahami teman-teman. Kalau dari sudut pandangku sih kalau masalah mikro ya, kalau mikro sih bisa kita dapat dengan seiring berjalannya kita main terus. Kita spam satu hari satu hero gitu kita spam.
Tapi kayak karena cara orang belajar berbeda-beda kan, jadi kayak mikro tuh setiap orang beda-beda lah cara untuk ningkatin mikro masing-masing orang kan. Nah ini kalau makro ini kayak lebih signifikan sih kalau menurutku sih, kayak misal kalau kebetulan kan sekarang aku main support nih. Nah kalau aku ini kayak misal nunggu level 4 pasti kayak entah nyari core-nya atau enggak nyari ke lane yang bisa gampang di-gank. Jadi jalannya kalau nggak ngikutin core yang bisa gampang mati ya ke lane yang gampang di-gank, entah atas entah bawah. Gitu sih kalau makro dari saya. Benar-benar, aku setuju juga sih. Terus ngomong-ngomong kalau misalnya soal makro, itu kan lebih kayak ke team fight ya, berarti ya, yang aku tangkap itu. Nah, kalau misalnya kakak lagi menjadi support, kakak tuh paling suka tuh ditengin sama hero apa sih? Karena kan mid laner ini tiga-tiganya kayak benang merah, ya nggak sih? Mereka tuh harus konkret, harus bersamaan, dan harus saling support gitu loh. Harus saling ada di waktu yang tepat gitu. Nah, kalau misalnya core itu kan mungkin udah pasti dilindungi sama tank juga ya, sama kayak support. Nah, kalau misalnya support itu enaknya ditengin tuh sama apa sih? Kayak tank yang enak buat dikomboin sama Parsha mungkin atau Alice tuh apa sih kira-kira menurut kakak? Tank yang enak Tigreal sih. Tigreal. Tigreal. Mungkin kasih 3 opsi, Kak. Yang pertama ya, kalau kayak aku sering main sama anak-anak yang di orang pertama Tigreal. Yang kedua Cho. Yang ketiga Kadita. Iya. Kadita tank. Oh, aku belum pernah lihat sih. Apa aku yang ketinggalan ya? Itu meta baru atau gimana tuh, Pak? Kagak sih, itu cuma kita aja, seru aja. Biar serunya aja enak. Iya. Emang sih kalau misalnya coba-coba hero tuh yang kayak belakangan ini kan juga ada Sylvana tank ya. Iya. Cuman kalau Sylvana kan udah jelas ya, dia tuh kayak lifestyle-nya tinggi, terus udah gitu dia kayak skill-nya tuh bisa ngelock satu lawan. Iya, enak itu. Iya, sih. Terus kalau misalnya makro mikro untuk support, how to be a good support tuh gimana sih? Kalau dari cara jalan sih kayak itu, kayak kalau bisa harus sama-sama tank sama core-nya. Jadi kayak jalannya harus sepemikiran lah. Iya, benar. Kayak saling cover aja. Kayak sering-sering lebih peka ke tim sih, kayak misalnya tim butuh bantuan kayak coba bantu. Atau kayak pengen apa, kayak pokoknya jangan sampai terlalu beda pikiran terlalu jauh sih. Kalau dari cara roaming ya ke lane-nya gampang-gampang di-gank aja. Iya. Tapi kalau misalnya untuk main-main nge-rank solo gitu biasanya pakai hero-heronya apa sih, Kak? Boleh tahu nggak? Kalau solo rank paling pakai Kagura, Parsha. Sama ya berarti ya kira-kira. Yang burst-nya tuh enak gitu. Gitu. Aku juga soalnya pernah sih main solo, cuman karena aku kayaknya role-nya lebih ke 80% support ya. Jadi kayak kurang bisa kasih damage yang gede banget, kecuali core-nya bagus dan tanknya bagus ya. Jadi kayak bisa jalan gitu bertiga enak banget. Situasional juga sih. Nah, Kak Ivan, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih gimana sih cara bermain makro untuk role support yang bagus dan baik gitu. Nah, di sini aku pengen langsung belajar sama Kakak ya biar enak gimana sih cara main support yang baik. Yuk langsung kita mulai gamenya aja ya, Kak. Kita sumpet di semak-semak aja ya, Kak. Iya, kita sumpet semak-semak aja. Ini kalau ada orang nih kita ajar nih. Kalau misalnya lawannya kayak Alice gini, ini ajarnya bisa mati sih dia. Aku bisa mati dia nih. Mati kan. Dapat teman. Kalau habis gini kita rotasi aja ke lane yang kayak gampang dibunuh gitu. Ya, kita lihat di sini di bawahnya ada 2 orang. Bawah aja. Aku udah dapat nih skill 2-nya. Bisa mati nih dia. Cara ajar ini. Aduh, mati jauh sih. dariku. Oke, nice. Ini kita balik mid lagi. Soalnya mid menurutku sih paling penting sih. Lawannya ada kayak Alice sama Alucard gitu harusnya BNB ya, Kak? Ya itu harus noti habis sepatu. Tapi itu sih bikin clock dulu aja sih. Yang itu lollipop tau nggak? Oh, lollipop yang kuning ya, Kak? Ya. Sama Kakak kalau main support itu sih usahain tower mid-nya tuh jangan sampai jebol. Iya. Itu kayak tugas job desk-nya Kakak gitu. Pokoknya habis setiap rotasi ke lane jangan lupa balik ke mid sih. Tapi kalau bisa usahain clear mid-nya dulu baru kita rotasi. Supaya mid-nya nggak keculik. Iya, supaya nggak hilang juga towernya. Kayaknya kita harus ke atas nih. Ini tapi clear mid dulu. Nah, clear mid dulu, Kakak boleh ke atas. Aku balik dulu sih. Oke. Nice. Dapat. Double kill gak sih? Oh, nggak mati dia. Astaga, clean. Mati tuh. Nice. Di situ jangan lupa balik ke tengah lagi. Nah, kalau misalnya aku udah jadi COD, enaknya pakai apa nih, Kak? NOD sih, kan lawannya kayak Alucard, Alice gitu kan. Cuman Kak, kalau misalnya Lunox itu kan terkenal hero yang bisa jadiin offline juga ya. Iya, Dia nggak bener. mati. Nah, sebenarnya kalau misalnya pakai Lunox itu
untuk melawan siapa sih hero-heronya? Kalau menurutku sih kayak lawan yang keras-keras gitu sih, kayak Uranus kan nggak ada CC-nya tuh. Oh, yang regennya tinggi. Iya, Uranus, Esme itu pakai lunas harusnya enak. Ini kalau misalnya custom gini sih enak ya buat ngelatih-latih kayak Iya, skillnya supaya kita tuh lebih nggak kaku gitu. kayaknya ke klasik juga bisa buat ngelatih sih. Kalau ngelatih kayak skill mikro gitu. Iya. Tapi kalau apa namanya, kalau kayak mau ngelatih item itu kayak di custom aja, kan bisa auto takaran damage-nya tuh kan. Iya benar, kita bisa lihat lebih jelas sih. Oh gitu. Ya sekarang aku ya kurang lebih paham soal makronya. Karena kayak Kanco bisa nendang ke belakang kan. Iya. Lunas ungu pasti mati sih rata-rata. Bisa langsung nge-burst gitu ya? Iya. Nah, ini kan kita udah selesai main. Thank you ya Kak udah ajarin aku cara bermain makro untuk role support yang baik. Karena ini membantu banget sih untuk aku upgrade skill. Apalagi hero-hero yang belum pernah aku kuasain sebelumnya kayak misalnya Lunox gitu. Nah, mungkin segitu aja konten untuk hari ini. Jangan lupa ya kalian untuk saksikan series High School yang berikutnya. Kira-kira siapa sih yang akan aku undang dan materi apa sih berikutnya yang akan ditayangkan. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan see you on the next content. Bye!